Film ini dibuka dengan latar belakang brutal Perang Saudara Amerika. Namun, alih-alih dimulai di medan perang, cerita ini dimulai di masa damai. Di sini ada Josie Wells, adalah seorang petani biasa di Missouri yang menghabiskan hari-harinya mengolah lahan dan merawat keluarga kecilnya. Kehidupan berjalan sederhana dan tenang, hingga tragedi datang tanpa peringatan. Sebuah milisi pro-Union yang dikenal sebagai Red Leg dipimpin oleh Kapten Terrell yang kejam, menyerbu pertanian Josie. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka dengan brutal membunuh istri dan putra kecil Josie. Kemudian membakar rumah hingga hangus menjadi abu. Singkat cerita, setelah menguburkan orang-orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri, Josie diam-diam menggali sebuah pistol yang setengah terbakar dari reruntuhan. Seolah-olah dia sedang menggali kembali sumpah balas dendamnya sendiri. Dia berjanji akan balas dendam dengan semua yang terjadi saat ini. Kemudian pada saat itu, sekelompok gerilyawan konfederasi yang dipimpin oleh Komandan Anderson kebetulan lewat dan menyaksikan Josie dengan keadaannya. Mereka mengajak Josie untuk bergabung bersama mereka. Tanpa ragu, Josie menerima tawaran itu. They're with the Union. You'll find them up in Kansas. I'll be coming with you. We're going up there and set things right. Singkatnya, memasuki peperangan dengan satu tujuan, yaitu membunuh orang-orang yang telah menghancurkan kehidupannya. Di bawah komando Anderson, Josie secara bertahap menjadi seorang pejuang sejati. Keahliannya diasah hingga mendekati kesempurnaan, menanamkan rasa takut pada tentara Union. Nama Josie Wells mulai menyebar seperti hantu kematian. Namun perang tidak bisa berlangsung selamanya. Saat konfederasi mulai runtuh, Fletcher yang mengambil alih komando setelah Anderson tewas dalam pertempuran terpaksa menyerah setelah dijanjikan amnesti oleh Senator Union Jim Lane. Namun Josie mempercayai instingnya dan menolak. Dia tidak percaya pada belas kasihan musuh, dan dia benar. Saat para prajurit meletakkan senjata mereka dan mulai mengucapkan sumpah setia kepada Union, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jebakan. Terminus! Has Josie... Dari tenda di dekatnya, sebuah senapan Gatling tiba-tiba melepaskan tembakan, menghujani peluru satu persatu. Para pria itu tewas. Sambil mengamati dari kejauhan, Josie bergegas kembali untuk membantu. Josie membunuh 2 tentara Union, merebut senapan Gatling, dan membalas tembakan. Tapi sudah terlambat. Fletcher menyaksikan seluruh pembantaian itu. Tak berdaya untuk menyelamatkan anak buahnya. Pada akhirnya hanya satu yang selamat, seorang prajurit muda bernama Jamie. Terluka di bahu, tetapi cukup beruntung untuk lolos. Tak lama kemudian, Lane memerintahkan Fletcher untuk membantu Terrell
memburu para penyintas. A man like Wales lives by the feud. Hound this way. Back kind of you, thick-headed grasshopper. He'll be waiting there for us, Senator. Don't hold back count on me, Josie. I can ride. I ain't holding. Josie dan Jamie melarikan diri ke sungai terdekat dengan bantuan seorang wanita. Mereka berhasil memberi perbekalan dan menyeberang dengan cepat. Tepat saat mereka berhasil menyeberang, Terrell tiba. Saat dia dan anak buahnya mencoba menyeberang menggunakan peri, Josie menembak tali yang terikat pada tepi sungai seberang, menyebabkan peri hanyut dan memberi mereka waktu. Right. God Almighty! Pa did all the fancy neat. Take a little look at this. Saat Josie merawat luka Jamie, dua pemburu hadiah tiba-tiba muncul. Mereka mengungkapkan bahwa serikat pekerja menawarkan $5.000 untuk Josie Wells. Karena yakin mendapatkan buruan mereka, mereka gagal menyadari bahwa hadiah sebesar itu ada karena suatu alasan. Josie bukanlah target yang mudah. Dan pada akhirnya para pemburu itu tewas. Buzzard's gotta eat. Wish we have time to bury them, fellas. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Meksiko. Namun beberapa hari kemudian Jamie meninggal dunia akibat luka-lukanya saat diterjang badai hujan lebat. Ironisnya, kematiannya justru menyelamatkan nyawa Josie. Dengan harga buronan di kepalanya, Josie menuju Texas. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Lon Wetty, seorang pria Cherokee lanjut usia yang memberitahunya bahwa Jenderal Konfederasi Joseph Shelby juga melarikan diri ke Meksiko dan menyarankan agar mereka melakukan hal yang sama. Endeavor to persevere. So civilized. We told them about how our land. Tak lama kemudian, Josie menyelamatkan seorang wanita muda Navajo bernama Little Moonlight dan membunuh dua pemburu hadiah lainnya. Ketiganya melanjutkan perjalanan bersama. Ketika mereka berhenti di sebuah kota kecil untuk mengumpulkan perbekalan sebelum menuju Texas, seorang pemilik kedai mengenali Josie. Tanpa sengaja menarik perhatian tentara Union di dekatnya. Josie berhasil menembak beberapa tentara dan lari dari situ. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melintasi gurun yang kering, di mana Josie menemukan sekelompok penjahat menyerang sebuah gerobak yang membawa seorang wanita tua dan seorang gadis kecil. Sopir kereta tersebut tewas, dan para wanita ditangkap untuk dijual sebagai budak. Lon Wetty yang secara tidak sengaja mengungkapkan posisinya juga ditangkap. Tak lama kemudian, Josie mencegat kelompok tersebut. Para penjahat itu mengejeknya dan mengacungkan pistol mereka, mengira mereka telah menemukan mangsa yang mudah. Namun, hal itu terbukti sebagai kesalahan fatal. Josie di sini beraksi dan menghabisi mereka semua.
way to Mexico by now, except for that. Setelah menyelamatkan semua orang, kelompok itu melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah kota kecil bernama Santorio. Tempat itu hampir sepi. Orang-orang, uang, dan harapan tampaknya telah lama meninggalkannya. Bahkan kedai minuman pun sudah kehabisan whisky dan bir. Namun ketika Joshi membawa setong whisky yang diambil dari para penjahat, suasana langsung berubah. Warga kota merayakannya. Sudah lama sekali mereka tidak minum apapun. A drink to the damn silver running out. Give us. Fine manners at last here in the wilderness. That's right. Saat suasana mulai tenang, seorang pemburu hadiah masuk ke kedai minuman mencari Joshi, tanpa menyadari bahwa hal itu bisa mengancam nyawanya. Dan ya, terjadi duel adu tembak yang dimenangkan oleh Joshi. Kemudian Joshi dan teman-temannya menetap di sebuah peternakan di dekat situ. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia memutuskan untuk berhenti berlari dan membangun kembali. Akhirnya, ia menemukan kedamaian tetapi tidak berlangsung lama. Dua orang dari kelompok itu tiba-tiba ditangkap oleh Tenbir, seorang kepala suku Comanche. Here in the morning. Dengan tenang dan tanpa ragu, Joshi berkuda sendirian ke kamp Comanche dan bernegosiasi untuk pembebasan rekan-rekannya. Terkesan dengan keberaniannya, Tenbir menawarkan diri untuk menjadi saudara-saudaranya. So will it life or death? I reckon so. Keesokan paginya, anak buah Terel melancarkan serangan mendadak ke peternakan tersebut. Kali ini kelompok Joshi benar-benar sudah siap dan berhasil menghabisi mereka. Terluka dan kehabisan amunisi, Joshi mengejar Terel kembali ke Santorio dan akhirnya berhasil mengepungnya. Terel mencoba menghunus pedangnya, tetapi Joshi menghentikannya dan menusukkan pedang itu ke dadanya, membalaskan dendam keluarganya. Kembali ke kedai, Joshi mendapati Fletcher bersama dua Texas Ranger. Warga kota memberitahu mereka bahwa Joshi Wells terbunuh di Monterey. Para Ranger mempercayai cerita itu dan pergi. Fletcher menatap langsung ke arah Joshi, tetapi berpura-pura tidak mengenalinya. Dia bilang dia akan pergi ke Meksiko untuk mencari Wells dan memberitahunya bahwa perang telah berakhir. Joshi memberikan jawaban yang pelan. Kurasa kita semua sedikit banyak mati dalam perang sialan itu. Lalu Joshi pergi menunggang kuda, menghilang di balik matahari terbenam. Dan film pun tamat.